Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anissa Rahmatika dengan NIM C051945. Saya akan mempresentasikan materi mengenai definisi entitas asosiasi dan entitas anak, konsep metode biaya dan metode ekuitas, ruang lingkup properti investasi. Dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. A. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi. Sak-etap mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas, seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional atas suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pada umumnya, entitas asosiasi diungkapkan jika perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 20% dari jumlah saham yang beredar. Dua entitas anak. Sak-etap mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. B. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi. Investor mencatat investasi sebesar biayanya dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melalui bagian investor atas laba investasi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. C. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan, atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya, yang dikuasai oleh pemilik atau lese, melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk satu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, dua dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Contoh properti investasi adalah yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Dan yang kelima, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Demikianlah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.